Putri, saya persilakan. Oke, semuanya kita mulai. Kami dari kelompok C akan mempresentasikan tentang manajemen sekolah. Jadi kalau melihat manajemen sekolah itu terkait dengan 5 hal. Yang pertama manajemen kurikulum, manajemen kesiswaan, kemudian manajemen personalia, manajemen keuangan, dan manajemen infrastruktur. Nah, di bahan bacaan yang tadi kita terima ditekankan di 2 poin. Yang pertama, memimpin upaya mewujudkan visi sekolah menjadi budaya belajar yang berpihak pada murid. Kemudian yang kedua, memimpin dan mengelola program sekolah yang berdampak pada murid. Nah, seperti apa contohnya, seperti apa strateginya, Ibu Tri akan lanjutkan. Mantap, kompak. Lanjutkan. Baik, untuk cara memimpin upaya mewujudkan visi sekolah menjadi budaya belajar yang berpihak pada murid. Strategi yang pertama adalah membuat visi misi sekolah yang berpihak pada murid. Contohnya misalnya menarik perhatian stakeholder, kemudian memberi inspirasi yang menantang untuk siswa agar terus mengasah kemampuannya dan terus berprestasi. Kemudian yang kedua yaitu mengimplementasikan visi misi sekolah pada proses pembelajaran di semua mata pelajaran atau yang biasa kita kenal lintas bidang ya. Kemudian di sini pada setiap mata pelajaran kita bisa samakan visi misinya, yaitu harus ada merdeka belajar. Kemudian yang ketiga yaitu memfasilitasi pengembangan diri siswa melalui kegiatan ekstrakurikuler. Nah, di sini untuk mencari sumber pendanaan agar tidak membebani peserta didik, contohnya dengan adanya bantuan BOS. Kemudian yang berikutnya yaitu yang kedua, memimpin dan mengelola program sekolah yang berdampak praktek baik pada murid. Strategi yang dilakukan yakni yang pertama, membuat kebijakan yang berpihak pada murid. Contohnya adalah menumbuh kembangkan kreativitas ataupun jiwa entrepreneurship pada diri siswa. Kemudian yang kedua yaitu mengembangkan kepemimpinan pada murid. Contohnya adalah kegiatan LDKS. Dan yang ketiga adalah memfasilitasi sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh peserta didik. Contohnya adalah ketersediaan sumber belajar atau WiFi. Demikian pemaparan tentang manajemen sekolah dari kelompok kami, kelompok C. Tepuk tangan. Ini luar biasa ya pemaparannya dari A, B, dan C. Ini kalau digali ini sebenarnya luar biasa ya. Di sini saya mewakili kelompok D, izin sharing yang terkait dengan memimpin pengembangan sekolah. Jadi ini lebih ke sekolah. Di sini ada indikator sebenarnya, yaitu yang pertama evaluasi diri sekolah terkait dengan pembuktian digital ya. Bagaimana sekolah tersebut, apakah sudah mantap ataupun masih stuck ataupun belum ini ya. Lalu berikutnya adalah menentukan prioritas. Skala mana yang memang harus diperbaiki dan lain sebagainya. Lalu yang berikutnya adalah mengimplementasikan pendekatan-pendekatan yang inovatif sesuai dari hasil evaluasi diri, lalu memastikan peran sekolah yang lebih relevan tentunya dengan sekitar, lingkungan sekitar atau komunitas sekitar. Di sini mungkin dilanjut sama Ibu ya. Ini untuk strategi. Jadi Bapak Ibu di sini adalah indikatornya dan ini adalah strategi dari indikator yang kami ambil dari buku yang telah tadi disajikan. Silakan Bu. Baik, saya akan menambahkan. Yang pertama, kita akan melihat evaluasi diri sekolah. Di sekolah ketersediaan guru IT mencukupi. Kemudian saat pandemi ini IT sangat dibutuhkan untuk melakukan PJJ. Maka strategi yang kita lakukan adalah akan mengadakan pelatihan pemanfaatan IT untuk pembelajaran. Kemudian yang kedua, pelatihan pembuatan video pembelajaran. 1 dan 2 ini untuk menjawab tantangan kodrat zaman juga ya. Kemudian yang ketiga, kita akan melakukan kolaborasi antar guru. Kalau yang mendukung program 1 dan 2 ini adalah guru mata pelajaran dengan guru TIK. Maksudnya begini, guru TIK itu kan ada materi, kita minta disisipkan misalnya materi yang berhubungan dengan 1 dan 2 ini. Nah kemudian
guru bidang studi, misalnya saya guru fisika yang berkepentingan untuk siswanya membuat video, bisa berkolaborasi dengan guru TIK. Misalnya saya akan berikan tugas membuat video, nanti secara TIK-nya silahkan guru TIK yang menilai, saya akan menilai fisikanya. Nah itu mungkin bisa berlaku juga untuk guru mata pelajaran yang lain, fisik, kimia, bahasa Indonesia dan seterusnya. Demikian juga nanti misalnya guru bahasa Indonesia meminta misalnya praktek berpidato yang divideokan. Nah konten pidatonya bisa dinilai oleh guru bahasa Indonesia, videonya bisa guru TIK dan seterusnya. Kemudian yang keempat, boleh ke